Oh, nggak apa-apa. Ke Eropa nih, Bogi. Untuk dakwah yang ya. kemarin Atau berdakwah ke seperti Inggris apa? seperti apa? Kemarin alhamdulillah selama 10 hari Oh, kemarin. berdakwah ke Inggris ya, UK. Kita ke London, Birmingham, Nottingham, ke Manchester, kemudian kemarin sempat ke Cambridge dan ke Oxford juga. Kepergian saya selama 10 hari itu sebenarnya atas program dari Provinsi Jawa Barat. Pemprov Jabar itu mengirimkan dai-dainya, ada 4 orang untuk berdakwah ke sana. Di mana kami ke sana tidak hanya ke parlemen ya seperti MPR, DPR gitu ya. Kemudian kita ke kampus-kampus, ke universitas, ke sekolah-sekolah, ke berbagai macam komunitas-komunitas internasional, ke penjara gitu untuk berdakwah. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkenalkan Islam Indonesia kepada dunia internasional. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini jumlah penduduknya sangat banyak, 270 juta jiwa lebih, di mana 87% itu adalah orang-orang yang beragama Islam. Namun tidak terdengar ke dunia luar sana bahwa Islam itu tidak hanya ada Arab, tapi juga ada Indonesia gitu. Wajah Islam di Indonesia yang toleran, yang penuh dengan keramah tamahan gitu ya. Orang-orang Islam Indonesia atau orang-orang Indonesia ya khususnya ya, terkenal dengan karakter yang gotong royong, santun, bisa hidup berdampingan walaupun kita berbeda-beda. Jadi di sana juga kita memperkenalkan tentang sama, di sana juga kan berbagai macam perbedaan ada, namun mereka banyak melakukan dialog untuk bisa hidup damai secara rukun bersama-sama, sama seperti Indonesia. Kita ini Indonesia sangat majemuk. Kita punya 6 agama yang diakui, kita punya bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat, ada suku yang sangat banyak. Namun keberagaman itu bisa jadi kekuatan, bisa jadi ancaman. Keberagaman bisa jadi kekuatan kalau seandainya keberagaman itu bisa saling menghormati satu sama lain, bisa saling menghargai satu sama lain, sehingga bisa bersatu, bisa jadi kekuatan, bisa menjadi bangsa Indonesia yang besar. Jadi selama di sana kita juga banyak melakukan dialog antar agama untuk bisa saling mengenal, saling menghormati, dan spirit itu dibawa ke Indonesia. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika kok, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kita punya sila ketiga, persatuan Indonesia, di mana kita beda-beda tapi tetap kita bersatu. Jadi spirit persaudaraan itu yang saling menghormati, saling toleransi, hidup rukun dan damai itu dibawa kembali ke Indonesia, dan itulah yang menjadi isi dari beberapa ceramah-ceramah saya. Pengalaman apa sih yang didapatkan selama 10 hari di sana? Masya Allah, ini sebenarnya bukan pengalaman pertama, karena 2017 saya juga dikirim ke Australia dan ke Jerman untuk melakukan dakwah yang sama ya, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Kita mau bagaimana lihat keberagaman berada di sana, dan kita sekaligus memperkenalkan bagaimana keadaan orang-orang di Indonesia. Banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan, banyak sekali. Salah satunya adalah setiap tempat itu banyak pengalaman. Salah satunya ketika saya datang ke penjara misalnya di Manchester. Penjara itu satu selnya isinya paling banyak 2 orang, sisanya 1 orang, satu kamar 1 orang selnya. Di dalam penjara itu ada kampus, dalam artian mereka bisa belajar dan bisa mendapatkan gelar gitu. Kemudian banyak sekali penyuluhan-penyuluhan, konseling keagamaan. Di kampus ada, kemudian di penjara ada. Jadi setiap orang punya gedung sendiri atau tempat sendiri untuk konseling secara keagamaan. Karena di sana banyak sekali orang-orang yang termasuk di Indonesia ya sekarang, kesehatan mental tuh jadi isu yang banyak gitu. Ada seorang teman mengatakan dari 10 orang ada 1 orang yang terkena gangguan mental itu. Makanya banyak sekali tempat-tempat yang memang sekolah di kampus, di penjara, di berbagai macam tempat selalu ada tempat khusus untuk mereka bisa berkonsultasi, untuk mereka bisa curhat, bimbingan konseling atau bimbingan keagamaan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya gitu. Kemudian saya juga ke Oxford University, saya lihat bagaimana ada dosen dari Nusantara yang menjadi dosen pertama yang namanya Profesor Afifi. Beliau menjadi dosen pertama di Oxford ya, dari Nusantara. Kemudian saya lihat bagaimana di Oxford itu orang-orang yang sudah lulus dari sana dan sudah jadi orang berhasil, mereka kembali mewakafkan dan sedekahkan gedung-gedung, ruangan-ruangan untuk adik-adik juniornya. Jadi di Oxford itu banyak sekali sedekah-sedekah yang diberikan oleh para alma mater untuk membangun gedung-gedung di Oxford itu. Kemudian saya juga bertemu dengan berbagai macam mahasiswa yang mendapatkan beasiswa orang Indonesia yang kuliah di luar negeri, dan Masya Allah mereka menceritakan bagaimana perjuangan mereka menyelesaikan kuliah di luar negeri yang nggak mudah. Keren sih, tapi kata mereka keren sih, anggapan orang keren, tapi perjalanannya berdarah-darah gitu. Seperti itu. Artinya kan ini pencapaian di 2023 ini ya Ustaz. Mungkin seperti apa sih melihatnya di 2023 ini perjalanannya sampai akhirnya berdakwah? Ya, saya pikir dakwah dilakukan dimanapun. Yang paling penting adalah kita terus upgrade diri. Saya pun sampai hari ini masih terus belajar, menambah ilmu,
tidak hanya ilmu agama tapi juga soal bahasa sangat penting ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, supaya kita bisa memperkenalkan kepada banyak orang. Oke. Sedikit dong, Moana gimana nih kata Korea sama Kak Iki sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa gitu harinya mau Moana Kak? Supportnya seperti apa sih Kak? Oh, sorry. Cuma ini ada titipan dari jamaah di Sumatera Barat.